Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita sampai hari ini masih dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa dan beribadah dan mengamalkan amalan-amalan lainnya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia yang ada di muka bumi ini pastilah ingin masuk surga. Kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu pada tiap-tiap harinya, pastilah ingin masuk surga, pastilah rindu kepada surga. Tetapi pemirsa sekalian, pada ceramah saya kali ini bukanlah manusia yang rindu kepada surga, tetapi surga yang rindu kepada manusianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-jannatu mushtaqatun, surga itu merindukan, ila arba'atin nafar, 4 golongan manusia. Siapakah 4 golongan tersebut? Yang pertama, talil Quran. Apa itu talil Quran? Adalah orang yang suka, orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Apakah membaca Al-Quran hanya sekedar membaca? Tidak. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah. Mengerti atau tidak kita mengerti artinya. Tapi jangan lupa pemirsa, membaca merupakan alat agar kita bisa mengerti sesuatu, agar kita bisa memahami sesuatu. Dan mengerti merupakan sarana agar kita bisa mengamalkan sesuatu dengan baik. Bacalah Al-Quran agar kita bisa mengerti isinya. Ketika kita sudah mengerti isinya, maka kita bisa mengamalkan hal tersebut dengan baik. Talil Quran bukan hanya sekedar orang yang suka, orang yang gemar membaca Al-Quran, tetapi orang yang juga membawa gaya hidup yang Qurani. Kemudian yang kedua, siapakah golongan yang kedua ini? Wahafizil lisan, dan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, baik dari berkata buruk maupun mencaci maki orang lain. Dikisahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang pergi
untuk bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai tetangga. Tetanggaku ini ya Rasulullah, ia sangat rajin ibadah. Ia senantiasa melaksanakan sholat malam. Ia senantiasa melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis. Tetapi ya Rasulullah, tetanggaku ini mempunyai kekurangan." Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah ia memiliki lisan yang sangat tajam. Lisannya tersebut sering menyakiti hati orang lain. Banyak orang-orang yang tersakiti karena kepedisan lisannya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya min ahlin nar." Ia merupakan calon penghuni neraka. Nauzubillahi min zalik. Pemirsa sekalian, janganlah sampai kita termasuk orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah melaksanakan begitu banyak ibadah. Kita telah melaksanakan sholat malam tiada henti tanpa putus sekalipun. Kita telah berpuasa di bulan Ramadan maupun puasa sunnah Senin Kamis. Tetapi hanya karena lisan kita pernah menyakiti, hanya karena lisan kita sering mencaci maki orang lain, maka hal tersebut menjadi penghalang ketika kita ingin masuk surga. Bahkan kita dicap sebagai calon penghuni neraka. Nauzubillahi min zalik. Pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan manusia yang ketiga yang dirindukan oleh surga. Siapakah golongan ketiga tersebut? Wa mut'imil ji'an. Apa itu wa mut'imil ji'an? Dan orang-orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Pemirsa sekalian, begitu besar perhatian agama kita, begitu besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah orang yang mendustakan agama itu? Merekalah orang-orang yang meninggalkan, merekalah orang-orang yang menyia-nyiakan, merekalah orang-orang yang menghardik anak yatim, dan mereka pula yang enggan memberi makan kepada orang miskin. Jamaah sekalian, pemirsa sekalian, janganlah sampai hal tersebut menjadi penghambat kita pula ketika ingin masuk surga. Ketika kita ingin masuk surga, kita terhambat karena semasa kita hidup di dunia, kita bersebelahan rumah dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang perlu uluran tangan, anak-anak yatim. Mereka sedang merintih kelaparan, mereka sedang menggigil kedinginan. Kita tahu akan keadaan mereka, kita tahu akan hal tersebut, tetapi kita diam, enggan ingin membantu mereka. Maka hal tersebut bisa saja menjadi penghambat kita ketika ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun kita telah haji berulang-ulang kali, biarpun kita telah umrah berulang-ulang kali, begitu banyak ibadah yang kita lakukan, begitu banyak puasa yang kita amalkan, tetapi hanya karena hal tersebut kita terhambat ketika ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang keempat. Siapakah golongan yang terakhir ini? Wasoimina fi syahri Ramadan. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah pemirsa sekalian, kita bisa melihat bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan, bagaimana keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Hanya dengan kita melaksanakan kewajiban yang ada pada bulan Ramadan, kita bisa dirindukan oleh surga, insya Allah.
Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan seluruh ibadah kita, seluruh amalan kita dengan sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Dan mudah-mudahan kita diberi rizki yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat membantu saudara-saudara kita, kita bisa membantu tetangga-tetangga kita yang mempunyai kekurangan. Dan mudah-mudahan pula kita terus diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus mengamalkan hal-hal baik dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sekian ceramah kali ini. Unzur maqala wala tanzur maqala. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.